Berarti bahagia itu bersumber dari ridho kita terhadap apa yang Allah berikan terhadap kita. Itu kuncinya, ridho terhadap Allah yang berikan kepada kita. Ada suami istri bertengkar, cerai, geger, perang. Setelah perang suaminya mengatakan, aku menceraikanmu dan aku akan menjadikan hidupmu sengsara. Jadi sing lanang iki ngancam, aku menceraikanmu, setelah aku menceraikanmu aku akan membuat hidupmu sengsara. Apa kata istrinya? Kamu tak akan bisa membuat aku sengsara sebagaimana kamu tidak pernah bisa membuat aku bahagia. Nek gawe aja mah kowe ora iso, apa ning gawe sengsara. Karena yang punya hati ini adalah Allah. Yang menggenggam hati ini adalah Allah. Ketika hati ini bersandar kepada Allah dengan keadaan apapun, kondisi apapun, dijamin hatimu bahagia. Berarti intinya kapan kita bahagia? Ketika kita punya iman. Iman itu iktimat Allah, bersandar total kepada Allah. Yang kedua, di samping kita bersandar total kepada Allah, wa amilus shalihat. Mendapatkan hidayah yaitu orang-orang yang beriman. Amanu kang podo iman sapa alladzina wa amilu lan nglakoni sapa alladzina nglakoni as-sholihati ing pira-pira amal soleh. Tuba utawi kebahagiaan urip kepenak iku lahum tetep kedue alladzina amanu wa amilus sholihat wa husnu ma'abin lan bagus-baguse panggonan bali. Orang yang mendapatkan hidayah dan orang yang kembali kepada Allah yaitu orang yang beriman dan orang yang hatinya tenang karena zikir. Yang kedua, alladzina amanu wa amilus sholihat, orang yang beriman dan orang yang beramal soleh. Beramal soleh itu artinya melakukan kebaikan, banyak kebaikan. Tuba lahum wa husnu ma'ab, bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi menggabungkan antara iman dan amal soleh. Amal soleh itu perbuatan yang baik. Di samping dia meyakini, di samping dia punya keyakinan, punya iman, dia juga melakukan banyak kebaikan. Tuba lahum wa husnu ma'ab, bagi mereka kebahagiaan dan sebaik-baiknya tempat kembali. Jadi syarat bahagia itu, kalau saya biasanya mengatakan bahagia tanpa syarat, ternyata Al-Quran mensyaratkan bahagia itu dua. Satu, beriman, punya keyakinan. Dua, beramal soleh. Orang yang tidak punya keyakinan, tidak punya iman, hidupnya pasti galau. Orang yang kufur, orang yang ingkar terhadap kekuasaan Allah, bahwa di dunia ini ada sang pencipta namanya Allah, bahwa hidup kita itu dalam genggaman Allah. Kalau orang mengingkari ini, maka dipastikan hidupnya ruwet, tidak bahagia, tidak tenang. Karena apa? Orang yang tidak beriman itu dia akan selalu suudzon sama Allah. Dia akan selalu berprasangka buruk terhadap semua kejadian hidupnya. Loro, waduh loro terus gak iso nyambut gawe. Wayah gak duwe duit, waduh gak duwe duit ngene iki kok. Jadi seakan-akan dipastikan orang yang sandarannya kepada selain Allah, tidak iktimat Allah, tidak bersandar kepada Allah, hidupnya pasti tidak tenang. Kalau tidak tenang, bisa dipastikan dia tidak bahagia, karena pola pikirnya selalu negatif. Berbeda dengan orang yang beriman. Orang yang beriman itu dengan segala kejadian yang terjadi terhadap dirinya, itu ada pesan cinta dari Allah. Misal kita diberi sakit oleh Allah, pesan cintanya apa? Oh, kita ini pahala kita sedang ditambah, dosa kita diampuni. Itu pesan cinta. Kita punya mobil, alhamdulillah seneng. Dadak mobil misalnya pelot, misalnya tahu-tahu takwin ngantem pitik kena mobil sampean berang misalnya. Itu kalau orang tidak punya keyakinan, tidak punya iman, tidak punya amal soleh, mesti mikir, pirang juta ngono ya.
Perkara ning uteke ning pikirane wis ana duit. Berarti Cak Win harus tanggung jawab. Tapi kalau orang tahu pesan cintanya, alhamdulillah Cak Win bu antem, lah nek ngene kok jate koko anyar. Nanti Allah, wong Gusti Allah ngeridani diantem kok ya Gusti Allah gawelekno dalan piye carane duwe duit digawe ngecetno sing anyar. Jadi setiap kejadian orang yang beriman itu tahu pesan cinta Allah. Nah, pesan cinta itu namanya hikmah. Jadi kalau ingin bahagia syaratnya dua. Satu apa? Iman. Dua, beramal soleh. Amal soleh bagi seorang yang beriman itu keniscayaan. Keniscayaannya seperti ini. Kebahagiaan itu dilahirkan dari dua hal, iman dan amal soleh. Yang mendapatkan hidayah yaitu orang-orang yang beriman. Amanu kang podo iman sopo alladzina wa amilu lan nglakoni sopo alladzina nglakoni as-sholihati ing pira-pira amal soleh. Tuba utawi kebahagiaan urip kepenak iku lahum tetep kedue alladzina amanu wa amilus sholihat wa husnu ma'abin lan bagus-baguse panggonan bali. Orang yang mendapatkan hidayah dan orang yang kembali kepada Allah yaitu orang yang beriman dan orang yang hatinya tenang karena zikir. Yang kedua, alladzina amanu wa amilus sholihat, orang yang beriman dan orang yang beramal soleh. Beramal soleh itu artinya melakukan kebaikan, banyak kebaikan. Tuba lahum wa husnu ma'ab, bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi menggabungkan antara iman dan amal soleh. Amal soleh itu perbuatan yang baik. Di samping dia meyakini, di samping dia punya keyakinan, punya iman, dia juga melakukan banyak kebaikan. Tuba lahum wa husnu ma'ab, bagi mereka kebahagiaan dan sebaik-baiknya tempat kembali. Jadi syarat bahagia itu, kalau saya biasanya mengatakan bahagia tanpa syarat, ternyata Al-Quran mensyaratkan bahagia itu dua. Satu, beriman, punya keyakinan. Dua, beramal soleh. Orang yang tidak punya keyakinan, tidak punya iman, hidupnya pasti galau. Orang yang kufur, orang yang ingkar terhadap kekuasaan Allah, bahwa di dunia ini ada sang pencipta namanya Allah, bahwa hidup kita itu dalam genggaman Allah. Kalau orang mengingkari ini, maka dipastikan hidupnya ruwet, tidak bahagia, tidak tenang. Karena apa? Orang yang tidak beriman itu dia akan selalu suudzon sama Allah. Dia akan selalu berprasangka buruk terhadap semua kejadian hidupnya. Loro, waduh loro terus gak iso nyambut gawi. Wayah gak duwe duit, waduh gak duwe duit ngene iki kok. Jadi seakan-akan dipastikan orang yang sandarannya kepada selain Allah, tidak iktimat Allah, tidak bersandar kepada Allah, hidupnya pasti tidak tenang. Kalau tidak tenang, bisa dipastikan dia tidak bahagia, karena pola pikirnya selalu negatif. Berbeda dengan orang yang beriman. Orang yang beriman itu dengan segala kejadian yang terjadi terhadap dirinya itu ada pesan cinta dari Allah. Misal kita diberi sakit oleh Allah, pesan cintanya apa? Oh, kita ini pahala kita sedang ditambah, dosa kita diampuni. Itu pesan cinta. Kita punya mobil, alhamdulillah seneng. Dadak mobil misalnya pelok misalnya, tahu-tahu Cak Win ngantem pitik kena mobil sampean berang misalnya. Itu kalau orang tidak punya keyakinan, tidak punya iman, tidak punya amal soleh, mesti mikir, pirang juta ngono ya. Perkara ning uteke ning pikirane wis ana duit. Berarti Cak Win harus tanggung jawab. Tapi kalau orang tahu pesan cintanya, alhamdulillah Cak Win bu antem, lah nek ngene kok jate koko anyar. Nanti Allah, wong Gusti Allah ngeridani diantem kok ya Gusti Allah gawelekno dalan piye carane duwe duit digawe ngecetno sing anyar. Jadi setiap kejadian orang yang beriman itu tahu pesan cinta Allah. Nah, pesan cinta itu namanya hikmah. Jadi kalau ingin bahagia syaratnya dua. Satu apa? Iman. Dua, beramal soleh. Amal soleh bagi seorang yang beriman itu keniscayaan. Keniscayaannya seperti ini. Kebahagiaan itu dilahirkan dari dua hal, iman dan amal soleh.
Kalau amal soleh ini kurang, hanya keyakinan kita yang bertambah, maka ini belum cukup. Allah akan mengirimkan rasa futur. Ngerti futur? Apa? Galau. Jadi sampai misal, tahu-tahu aku kok gak ngerti apa-apa ya, kok sumbek pikiran kok sumbek. Saya tidak tahu penyebabnya, padahal aku yo gak maksiat, aku yo gak ngelakoni dosa, tapi tahu-tahu pikiran sumbek. Oh, kalau Anda tahu-tahu pikiran sumbek, berarti Anda belum berbuat baik. Maka saat itu langsung ambil bagian apa sing perlu dibantu. Ana wong susah apa sing bantu, sampean bantu, seketika Allah akan mengambil futurnya. Lah aku rasa neng apa-apa Pak Yai sumbek bendino lho, berarti awakmu ora tau amal soleh. Wong sumbek kok sampai bendino, itu berarti awakmu ora tau nglakoni amal soleh. Sing dipikir awake terus. Makanya gampang nek pengen sumbek siji, aja mikir wong liya, mikir awake terus. Sing sugih aku, sing duitku akeh aku, aja sampai ketemu wong kok nek utang aku, wis pokoke ngono terus sumbek gampang. Kok nek duit jaluk bojo ning KDS, hus, orang lumpuk kok. Wah, lah iku wis dijamin apa? Sumbek. Wis jamaah ngaji ati cek ning sing sumbek niku nemen. Kalau kita berbicara dulu Nabi Musa, kenapa diutus Allah kepada Fir'aun? Padahal saat itu Mesir sedang dalam kejayaannya, dalam kejayaan peradabannya. Bendungan terbaik saat itu, Sungai Nil dikelola, sehingga Fir'aun biasa takok, sing garai sungai milih sopo? Aku. Sing bangun sopo? Aku. Berarti sing nukulno tumbuh-tumbuhan sopo? Aku. Berarti kue sopo? Pangeran ngono. Jadi asal usulnya Fir'aun dituhankan karena memang saking membuat makmur gemah ripah roh jinawi ini Mesir. Makanya bersyukur kula jenengan duwe pimpinan rapat kaya Fir'aun, dadi ra ngarah nyembah tambah mbok kritik terus. Iku wis tambah mbok kritik terus, wis ora ngarah mbok tuhankan, wis iku ya syukur, tambah mbok kritik terus. BBM naik ya mbok kritik, BLT turun ya mbok kritik, kabeh mbok kritik, wis ora ngarah mbok sembah. Fir'aun itu awal mula dia disembah itu karena apa? Makmurnya Mesir saat itu. Tapi karena dia kufur, tidak mengimani adanya Allah, ini yang membuat Allah murka. Bukan karena Fir'aun tidak berbuat baik kepada rakyatnya. Fir'aun berbuat baik kepada rakyatnya. Fir'aun gak zalim terhadap orang-orang Kipti, tapi dia ingkar, tidak punya iman. Lah, orang yang tidak beriman itu hatinya akan dipenuhi dengan kegelisahan. Satu contoh, negara yang maju akhir ini, Jepang, Swedia, itu negara-negara yang ekonominya tinggi. Negara maju itu buruh, ciri khas negara maju itu gaji terendah buruh itu 8 juta. Di Jepang penggawean paling elek itu 8 juta. Yo paling elek cara kene yo sing paling buruh macul ngono ki 8 juta. Di sini berapa buruh maculnya? 80. saulan lah nek 80 sedina 80 ping 3 berarti piro? 2 juta petangah terus. Berarti makanya kita negara berkembang. Kalau saya nggak menyebut negara berkembang, di Indonesia sudah nggak ada orang miskin, yang adanya keluarga harapan. Nggak ada keluarga miskin, adanya keluarga harapan. DKI harapan terus, setiap 5 tahun sekali dikasih harapan terus. 5 tahun kok nek ngerbar mundak DKI BLT model wis lali mundake lali oyo-oyoan BLT, terus kami tuwa karo lurah dicelatu ngalor ngidul. Wis ngono ya, wis ngono. Dadi lah Jepang itu ciri Mas Covid. Mbah tenan mbah ora bocah ning ngarep takoki. Ada satu tempat yang disediakan khusus bagi orang-orang ruwet yang ingin bunuh diri, masuknya ke sana. Wis mlebu kuwi ra ngarah ditulungi. Karena di situ memang khusus tempat bunuh diri. Iya baik, apa jenenge? Padahal negara maju kurang apa dia? Gaji paling rendah 8 juta. Ekonomi tinggi. Kesibukan luar biasa. Tapi ternyata ada satu tempat yang disediakan pemerintah, timbang bunuh diri ngerepoti wong akeh, gak usah nyeblok mall, gak usah nyebrang kereta api, gak usah mlebu ning hutan ngendang ngendat ning ngono, selesai. Dan itu disediakan, difasilitasi.
saking aku sumpek, dan setiap tahun nambah begitu, tiap tahun nambah. Coba bayangkan, berarti satu-satunya jalan untuk menuju bahagia itu iman dan amal soleh. Di Swedia sama, sampean bisa browsing, sampean bisa cari, bisa tanya orang-orang Eropa, Swedia itu kayak apa negaranya, maju bersih, ekonominya tinggi, aman. Orang kaya ning kene akeh pendekar kok ning kene, kok aman piye lah. Heeh. Wis aman sekali, aman. Tapi ternyata masalah yang dihadapi pemerintah Swedia bukan karena infrastruktur, bukan karena kekayaan yang miskin yang kurang, tapi kegelisahan yang dialami oleh rakyatnya. Akeh wong sumpah. Jadi pil koplo tambah naik, dokter psikologis tambah banter, obat-obat tenang nih cak luk laris. Jadi masalah mereka ternyata kegelisahan, sulit tersenyum. Dan saya setiap ketiga Jumat ba'da asar, Jumat ketiga itu pemainnya majelis taklim, namanya mata baca majelis taklim abang tukang becak, itu 200 berapa itu orangnya itu. Ngajinya gak meneng kalau sampannya ini cemlewut dan guyu kemegel tukang becak loh. Tak takut iya dia utang ya kata mbak ya, guyu gak kaprah. Oh ternyata orang beriman itu unik. Untuk bahagia tidak harus menunggu kaya, untuk bahagia tidak menunggu fasilitas, untuk bahagia tidak menunggu sesuatu itu urusannya selesai, tidak. Bahagia cukup raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyu wa rasulah, selesai. Pokoknya pangeran kunci Allah, nabiku Muhammad, agamaku Islam, baik-baik saja, enggak ada yang perlu dikhawatirkan. Ya lek kabare aman, cek nyembah Gusti Allah aku. Cek nyembah Gusti Allah aman. Ya, karena orang kafir itu akan membandingkan, aku akan sholat kalau hidupku sudah mapan, kalau hidupku sudah banyak uang tabungan saya mau sholat. Pokoknya nek uripku wis mapan, wis ayem, aku lagi sholat. Aku sedekah nek wis tabunganku 50 juta. Kok nek wis 50 juta aku harap sedekah wong utangku yo jek luwung. Jadi lah itu pemikiran-pemikiran orang-orang yang kufur atau ingkar kepada Allah. Justru dengan kamu sholat, hatimu tenang. Setelah hatimu tenang, pikiranmu jernih. Setelah pikiranmu jernih, rezekiku nempel terus. Makanya jere para yai, para ulama, uripmu itu tergantung sholatmu. Nek kue kepingin dandane urip, dandanono sholatmu. Sholatmu semakin apik di hadapan Allah, semakin baik di hadapan Allah, maka kehidupanmu akan semakin tertata dengan baik. Sedekah ngenteni sugih. Sedekah itu ya biqadril iktifa awake. Duwe-duwe 10.000 sedekah 1.000 ya ora apa-apa. 50.000 sedekah 5.000 ya ora apa-apa. Biqadril iktifa. Jangan menunggu punya untuk sedekah, tapi sedekahlah, maka hidupmu akan berpunya. Diceritakan ada seorang pemuda yang dia itu galau, dia mencari kebahagiaan kemana-mana. Dia melihat ada tukang kuliner buruh, kok ketoke guyu cekakaan, dia ikut buruh. Ternyata di sini juga sengsara, nggak bahagia. Terus orang kantoran enak ya, kerja di kantoran itu nanti buruh enak. Melu neng kantoran sumpek, wong kok ditekan jam 7 mlebu, jam 3 lagi mulih. Wah, kemana pun dicari. Wah, sopir tayo cah karo cewek-cewek karo rondo-rondo. Misalnya dilakoni jadi sopir tayo, ternyata dilakoni karo mbok-mbok, ora kuat mental, baper deh Pak. Oh ternyata urip gak penak, ternyata baturan mbok-mbok, baturan nyawang tukang parkir, oh enak, buar dadak sing ngedeke parkiri ilang. Wah wis, semua sudah dikerjakan. Sampailah dia merenung di pinggir sungai. Cara wong wis meneng, gak laopo-laopo. Katok. Bertemu dengan seorang sepuh, bertanya, anak muda, kenapa engkau di sini?
Kakek aku kemana-mana mencari kebahagiaan, ternyata kebahagiaan itu tak kunjung juga aku dapatkan. Dari buruh kuli, awakku loro kabeh. Jadi kantoran jenuh dengan aktivitas yang sama tiap hari. Jadi tukang parkir montore hilang, dodolan HP dituduh penadah, wis wakeh. Kalau kamu ingin bahagia nak, iya kakek, turuti kata-kataku. Apa kakek? Itu ada kubu, anggaplah kubu itu kebahagiaan, tangkap sebanyak-banyaknya kubu. Wah, akhirnya balayu nganggo tangan kosong, kubu dicekel gak kenek-kenek, nganggo jaring kenek telu ucul maneh. Ternyata setelah dia lelah, kubu pun nggak membuat dia bahagia. Apa kata kakek? Itulah kehidupan. Kalau kamu ingin bahagia, cukup pandang kubu itu, nikmati, biarkan dia mengisi alam semesta ini sesuai kudrahnya. Berarti bahagia itu bersumber dari ridho kita terhadap apa yang Allah berikan terhadap kita. Itu kuncinya, ridho terhadap Allah yang berikan kepada kita. Ada suami istri bertengkar, cerai, geger, perang. Setelah perang, suaminya mengatakan, aku menceraikanmu dan aku akan menjadikan hidupmu sengsara. Jadi sing lanang iki ngancam, aku menceraikanmu, setelah aku menceraikanmu aku akan membuat hidupmu sengsara. Apa kata istrinya? Kamu tak akan bisa membuat aku sengsara, sebagaimana kamu tidak pernah bisa membuat aku bahagia. Nek gawe aja mah kowe ora iso, apa nek gawe sengsara. Karena yang punya hati ini adalah Allah. Yang menggenggam hati ini adalah Allah. Ketika hati ini bersandar kepada Allah, dengan keadaan apapun, kondisi apapun, dijamin hatimu bahagia. Berarti intinya, kapan kita bahagia? Ketika kita punya iman. Iman itu iktimat Allah, bersandar total kepada Allah. Yang kedua, di samping kita bersandar total kepada Allah, wa amilus shalihat, kita banyak berbuat baik untuk orang lain. Maksudnya mulane wawan tentang cerita jenengan mau takbir teng pundi nek wong medhit dirasani gak dosa. Kula kan nate matur, saking eleke wong medhit niku buk rasane ora dosa. Teng kitab Ihya bab 14 tempat ngerasani tidak dosa, termasuk ngerasani tidak dosa itu ngerasani wong medhit. Jadi sing ngrasani wong medhit terusno yo iku gak dosa. Saking eleke ora tau mikir wong liya, mikir awake dhewe. Wa amilus shalihat. Wes, kunci kebahagiaan ternyata ada di nggih, beriman dan amal soleh. Nikmati kehidupan kita dengan segala kecantikannya, karena apa yang ditakdirkan Allah kepada kita itu pasti yang terbaik. Biarkan apa yang dikehendaki Allah terjadi terhadap kita, ridho, maka hatimu akan bahagia. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim kadzalika kadzalika arsalnaka fi ummatin qad khalat min qabliha umamun litatlu alaihimul ladzi awhayna litatlu alaihimul ladzi awhayna ilaika wa hum yakfuruna birrahman litatlu alaihimul ladzi awhayna ilaika wa hum yakfuruna birrahman
Qul huwa rabbi la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab. Kadzalika kaya oleh mengkono-mengkono ngutus ingsun, arsalna ngutus sapa ingsun ka ing sira Muhammad fi ummatin ing dalem umat qad kholat kang wis temen-temen kliwat mingkop liha ing dalem sadurunge umat sapa umamun pira-pira umat litat luwa supaya yen to macaaken sapa sira alaihi ing atase umat alladzi ing perkara auhaina kang paring wahyu sapa ingsun ilaika maring sira wa hum hale utawi umat iku yakfuruna padha ngufuri sapa umat birrahmani kelawan zat kang welas asih. Kul dawa sapa sira Muhammad huwa utawi Allah iku Rabbi pangeran ingsun. La ilaha ora ana pangeran kang hak den sembah iku maujud illa huwa kejaba Allah Ar-Rahman. Alaihi ing atase Allah tawakal tu pasrah sapa ingsun. Wa ilaihi lan iku marang Allah matabi utawi bali ingsun. Masih menerangkan tentang ayat tentang iman dan amalus shalihat, iman dan amal saleh. Begitulah sebagaimana aku mengutus sebelum kamu utusan, aku mengutusmu Muhammad agar kamu membacakan ayat-ayat Al-Quran yang aku berikan wahyu kepadamu. Wahum yakfuruna birrahman, sedangkan mereka kufur terhadap Allah yang Rahman. Qul huwa rabbi la ilaha illahu, katakan Muhammad, Allah adalah Tuhanku. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan selain Allah. Alaihi tawakkaltu, hanya kepada Allah aku berserah diri. Wa ilaihi matab, dan hanya kepada Allah tempat aku kembali. Jadi gandengane iman niku tawakal. Tawakal niku nopo? Tawakal niku pasrah ning gone Gusti Allah. Demeng iman niku iktimat Allah, senden ning Allah. Sakniki iman diwujudkan dengan tawakal. Dalam sebuah hadis, at-tawakkulu nisfuddin, tawakal pasrah iku dadi separone agama. Sekali lagi, tawakal itu harus bergandengan dengan amal soleh. Karena ketika tawakal ini tidak berhubungan, dita'alukan dengan amal soleh, nanti seakan-akan sama antara tawakal dengan putus asa. Dalam satu hadis, Rasulullah Muhammad SAW itu memberi gambaran orang tawakal itu orang yang tidak mau dirupiah. Sampai cek di Sahih Bukhari, orang yang tawakal dia tidak mau dirupiah, dia tidak mau dikai. Kai itu pengobatan dengan api. Dan dia tidak tatoyur. Tatoyur itu menggantungkan hidupnya dengan coro eneng masra krok krok sopo ape mati kai. Itu tatoyur. Tekek payu rabi, tekek ora, tekek rabi, tekek ora, tekek rabi. Oh ya payu rabi lah. Lah ngono ki jenenge tatoyur. Nek cari tekek wayo, tekek ora. Tekek wayo, tekek ora. Lah ya wayo karo ora kok digantungno ning gone tekek. Lah iku jenenge apa? Tatoyur. Orang yang tawakal dia tidak meruqyah diruqyah. Tapi saiki modelnya nek wong soleh kaya ruqyah ya. Padahal orang tawakal nggak mau diruqyah, nggak mau dikai. Dikai itu pengobatan dengan api, tidak mau tatoyur. Nabi Musa, ini cerita-cerita sing tawakal sing versi sampean dhisik. Nabi Musa kan pernah sakit apa jenenge? Ana sing darani sakit untu, ana sing sakit lisan, pokoknya sakit lara untu ngono wae. Nabi Musa ketika sakit gigi, dia tidak mau berobat kecuali mendapat wahyu dari Allah. Akhirnya betul Nabi Musa dikasih resep sama persis. Oh, ditutuli mari. Suatu saat Nabi Musa sakit gigi, kemudian dia tidak munajat, tidak berdoa dulu, dia langsung mencari rumput-rumput sesuai resep itu,
ditutulno ternyata gak mari. Akhirnya dia munajat kepada Allah, ya Allah, kemarin engkau memberi aku wahyu bahwa dengan ini gigimu sembuh, bareng tak lakoni iki kok gak sembuh. Jawabannya Gusti Allah, zaman pertama kae kowe loro goleki aku, ngerti nek sing ngobati aku. Lah bareng loro sing nomor loro kowe goleki suket, orang goleki aku. Itu tawakalnya para nabi dulu. Bahkan pernah Nabi Musa alaihi salam tidak mau berobat sama sekali. Kemudian umatnya mengarankan, wahai Nabi Allah Musa, sakit seperti panjenengan itu obatnya ini. Tidak, aku wis kapok, aku kudu ngenteni Allah. Gusti Allah itu mesti marekno aku tanpa obat. Akhirnya Gusti Allah dawuh ning Nabi Musa, Musa, carilah obat sebagaimana umatmu menyarankan obat itu, dicari sembuh. Kenapa ya Allah? Orang yang tawakal dekat sekali, kalimullah yang sangat dekat denganmu, engkau menyuruhku untuk mencari obat yang sama dengan mereka. Ciri Allah, hai Musa, kamu jangan ingin aku menghapus keadilanku. Orang ikhtiar berobat itu ibadah, nek niati ikhtiar. Tapi nek gantungno warasmu neng obat, iku sing kleru. Jadi kita membeli obat itu sebagai bentuk ibadah kita, ikhtiar kita bahwa Allah punya sifat adil. Sebagaimana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, innallaha anzalat da'a wad dawa'a. Sungguh Allah itu menurunkan penyakit dan obat. Wa ja'ala likulli da'in dawa'an, dan menjadikan setiap penyakit itu ada obatnya. Fatadawu, maka berobatlah. Tapi wala tadawu biharamin, tapi jangan sekali-kali engkau berobat dengan sesuatu yang haram. Ulong ya jadi obat, tekek ya jadi hasyarat, nyabe undur-undur wakeh sing halal, la apa golek sing haram. Berarti kita berobat itu sebagai bentuk tawakal kita. Karena apa? Karena kita ikhtiar untuk membuktikan sifat keadilannya Allah. Jadi kok umpama kita berobat ora waras, kita ngerti kekuasaane Allah, kudrohe Allah. Umpama dikai waras, kita yo ngerti ikhtiare Allah, awake diijabah oleh Allah. Bahasa ngeten iki paham nggih? Wes iku dalam berobat misal. Atau ceritanya Syakik Al-Balkhi dengan Ibrahim bin Adham. Syakik Al-Balkhi itu muridnya Ibrahim bin Adham. Beliau matur ngeten, Syekh, guru, ya nak, kula kepingin kerja tenggene jenengan, minta izin untuk kerja. Lah berapa minggu cuti pingin mergawi tenanan? 3 minggu Syekh. Ya wis, kamu bisa menjaga toko, bisa keliling membawa barang 3 minggu, tak izinkan. Dulu kan mondok seperti itu biasa, kalau nggak punya sangu langsung kerja, terus mondok maneh tinggu. Syakik Al-Balkhi niki izin kali Ibrahim bin Adham untuk kerja 3 minggu. Bareng 3 hari dia itu pulang. Loh, katanya 3 minggu nak, kok 3 hari sudah pulang? Ya Syekh, di perjalanan ketika aku membawa dagangan, aku melihat seekor burung yang kecil, corokene yang manuk emprit, burung pipit, yang di situ patah sayapnya, sehingga aku berkeyakinan manuk kiawe mati. Ternyata setelah aku istirahat di situ, ada burung besar datang memberi makan, dan ternyata burung itu tidak mati. Terus aku punya pikiran, ini adalah pelajaran dari Allah bahwa burung yang sayapnya patah tidak melakukan apa-apapun, kalau Allah menghendaki hidup akan hidup. Begitu juga orang manusia, walaupun dia tengok-tengok, duduk manis, tidak melakukan apapun, kalau Allah menghendaki hidup dan kaya, pasti Allah mendatangkan untuk kita.
percuma Syekh aku bekerja, percuma aku bekerja, wong hidupku sudah ditanggung sama Allah. Ini tawakal atau putus asa? Ya urung, ndarani ulama lho, wali lho. Syakik Al-Balkhi wali bu didarani putus asa. Sing darani bocah lagi ngajine di sore. Itu pemahaman yang Syakik Al-Balkhi itu luar biasa. Enggak ada bedanya orang kerja sama orang nganggur. Wayahe mangan ya padha mangan. Burung yang sayapnya patah pun kalau Allah menghendaki didatangkan burung yang besar memberi makan. Untuk apa Syekh? Aku bekerja. Sudah, aku tidak usah bekerja. Padahal gurune Ibrahim bin Adham ini kerja. Akhirnya Ibrahim bin Adham mengatakan, ketika tawakal diartikan yang salah, maka di situ engkau telah memahami putus rantainya keadilan Allah. Maksudnya Syekh, bukankah lebih baik kita menjadi burung yang terbang dari atas, menolong burung yang sayapnya patah? Kenapa kamu ingin menjadi sayap yang patah? Kepingin dikei, tomak, diloloh. Kenapa kamu tidak ingin menjadi burung yang terbang kesana kemari mencari dan menolong burung yang sayapnya patah? Ini yang disebut dengan amilus sholihat. Wes, nggawa tasbih astagfirullah. Astagfirullah, astagfirullah. Gak dodolan es, tawakal. Astagfirullah, astagfirullah. Gunane apa? Wong aku bakulan es yo cek duwe utang. Ngene cekelan tasbih yo ora duwe utang. Astagfirullah, astagfirullah. Orang-orang yang seperti itu dia telah memutus tali keadilan Allah. Kenapa kamu tidak ingin menjadi burung yang mencari kemudian menolong burung yang sayapnya patah? Cek kurang percaya nih, kamen. Menceritakan tentang Abu Umamah. Abu Umamah Abu Umamah itu terlilit hutang. Jadi di antara para sahabat sing utangnya kathah niku Abu Umamah. Lah, nek awakmu kok sampai hari ini masih punya utang banyak, ono sanate saka Abu Umamah. Kok duwe anak jenenge Abu Umamah. Abu Umamah, berhari-hari Rasulullah memperhatikan Abu Umamah. Ketika orang sibuk kerja, para sahabat sibuk kerja, dia iktikaf di masjid. Ketika orang sehabis sholat fardu dia pulang, dia iktikaf di masjid sampai berminggu-minggu. Akhirnya Rasulullah nimbali Abu Umamah. Abu Umamah, tak perhatikan engkau kok nggak pulang-pulang di masjid. Cara bahasane saiki ya Rasulullah, lah ya mulai ya badhe sumpek mikir utang. Nek ning masjid tok pikiran ayem. Akhirnya Rasulullah masyhur, kul, ucapkan kalau kamu ingin hutangmu lunas, ucapkan Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ini sindiran yang sangat luar biasa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat ajz, dari sifat lemah, wal kasal, dan sifat malas. Artinya keluar dari sini, gagahlah, tegaklah. Masuk kamu banyak utang, gagahlah, koyo-koyo wong gak duwe utang. Nah, ini masalah mental. Selama orang yang punya hutang nek petuk wong cek ndiluk ora iso lunas, tak jamin ra iso lunas. Tapi nek gagah masa petuk sing ngutangi sapa bro cepet lunas Pak. Petuk debt kolektor ngopi bro lunas Pak. Aku berlindung dari, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat lemah. Berarti yang dikuatkan pertama, Rasulullah menguatkan mentalnya siapa? Abu Umamah. Wal kasal, males. Keluar kamu dari masjid, bekerjalah. Sakwise gagah, mentalnya siap, kerja. Agar apa? Agar dapat income. Setelah income bisa saving, bisa nabung. Setelah nabung bisa nambahi modal. Setelah bisa nambahi modal, penghasilannya semakin menggelembung. Kemudian gaya hidupnya simplicity, hidup semurah mungkin, lunas, piro-piro lah lunas. Jadi sing ra lunas itu ya wong sing males, petuk wong ora wani, ngaji ora gelem,
kerja wedi. Nah itu ora iso lunas. Kok mau menengi cek kurang piro terai kok. Kok mau menengi cek kurang piro terai. Masyaallah, masyaallah. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ternyata ini runtutan mental, perilaku. Setelah mental ndandani apa? Perilaku. Wa a'udzubika minal jubni. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari sifat takut. Perkara ternyata wong kebulet utang seperti ini. Saya berbicara Abu Umamah gak sampean. Ini Abu Umamah. Ini riwayat kenapa orang yang punya hutang karo kiai-kiai kayak iki lho, nek kepingin utangmu lunas, maca ndonga Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijal. Iku riwayate ternyata karena memang saat itu ada seorang sahabat yang bernama Abu Umamah dan Abu Umamah saat itu terlilit hutang. Satu yang dibenahi apa? Mental. Yang kedua perilaku. Mental yang asalnya ndilek dadi ndangak kedot, sing asalnya males menjadi giat, juben yang asalnya takut menjadi berani, wal bukhl. Orang terlilit hutang itu biasanya malas sedekah. Ini dikritik sama Rasulullah. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari sifat penakut dan pelit, karena termasuk setan gerogoti keimanan seorang mukmin itu dengan kepelitannya, dengan alasan wong duwe utangku wajib nyauri utang. Nyauri utang hukumnya wajib, sedekah hukumnya sunnah. Lah nek kowe sedekah ngenteni utangmu lunas, ora ngarah lunas sampai matek ora ngarah lunas. Wong a'udzubika minal jubni wal bukhl sing nyebabno kowe terlilit utang perkara medhit. Makanya Masya Allah hutang itu betul-betul belenggu ternyata. Iya toh, apa nyumbang masjid mikir eneng piro duitku cukup to ora nggo ngangsur. Wes gak diterusno. Modelnya terus lenger ngono modelnya sampean. Lenger. Lemes. Sing iso bengok sing lunas. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Pertama tadi apa? Mental harus kuat. Terus nomor loro perilaku yang asalnya malas menjadi giat. Yang kedua jangan punya rasa takut. Ojo wedi nek gak diutangi neh, ora utangi ba tambah matur nuwun. Alhamdulillah gak diutangi, jadi gak iso utang. Jangan takut di blacklist, jangan takut dianggap apa, yang penting kamu nyaur lunas. Wal bukhli, pelit. Kalau punya hutang jangan pelit, tapi gemarlah membantu orang, gemarlah bersedekah. Wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari terlilit hutang dan dari paksaan orang-orang yang memaksa. Paksaan orang-orang yang memaksa saiki cara ngono kaya debt collector ngoten niku. Akhirnya Abu Umamah sadar, dia keluar dari masjid, dia mendapatkan doa dari Rasulullah, dia bekerja keras, hutangnya selesai. Wes ngerti ceritanya doa itu asalnya dari siapa? Abu Umamah ketika dia nggak pulang-pulang dari masjid. So, nek ana wong ning masjid gak mulai-mulai takoki utangmu piro lek. Enggak, aku itikaf tok niku. Ora wis ana ceritane. Abu Umamah persis kaya sampean, gak mulai-mulai ning masjid. Abu Umamah. Satu bukti lagi. Jadi ternyata tawakal itu bukan kita bekerja kemudian menyerahkan kepada Allah, bukan. Tawakal itu gandengane amanu wa amilus sholihat, itu rangkaian awal, tengah, akhir, itu dibalut dengan tawakal. Kaya tawakale wong nandur pari. Ora kok ngencepno dhisik kuku panen ora karek Gusti Allah, gak. Tawakalnya mulai ngencepno iku wis iling Allah, nek sing iki sing gawe urip Allah. Jadi tawakal itu tidak berada di akhir, tapi tawakal itu ya di awal, di tengah dan di akhir. Paham nggih maksudnya nggih? Pernah suatu saat Sayyidina Umar bin Khattab
radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar bin Khattab melampah. Di situ ada segerombolan orang di pinggir masjid. Cara kene jam 09.00 isuk. Jam 09.00 isuk, jam 8 isuk gerombol enak-enak. Ditanya saya sama Sayyidina Umar bin Khattab, "Duh, kalian tidak bekerja?" "Ya Amirul Mukminin, kita ini orang-orang yang bertawakal, sehingga kami menyungkupkan apa yang ada pada diri kami, sehingga kami tidak perlu bekerja untuk kita menyembah, untuk kita beribadah kepada Allah. Jadi kami ini sekelompok orang-orang yang bertawakal." Umar bin Khattab langsung jabut pedang. "Kalian ini yang menghancurkan Islam, kalian ini bukan orang-orang yang bertawakal, kalian ini pemalas dan pemutus asa. Kalian ini orang-orang yang putus asa." Iki podo karo pitik manuk sing sengkleh manuk. Mestinya orang Islam itu punya prinsip tawakal itu seperti burung yang kesana kemari menolong burung yang sayapnya patah. Ketika pemahaman Islam didasarkan tawakal itu berserah diri, sarungan isu-isu nyekeli tasbih, wayahe wong ning sawah nyambut gawe de Allah. Itu bukan orang tawakal, itu putus asa. Wong katok yang ngono. Terus bareng terus rodok dukun saite. Ben mbah. Yang pengalaman. Biasanya ngaji anyaran kan ngono terusan, terus macak tawakal terus ning omah nggo omben wis macak dukun. Jadi tolong dalam lah yo sampean ketoke gak mergawi kok cukup Cak Win. Ya iki suwuk terus. Lah yo ngaji kok tambah persatuan dukun iki piye? Ngaji ki ndandani perilaku mental. Mulane terus ayat setelah ini. Jadi artikan tawakal tidak sekedar berpangku tangan, tidak sekedar bersandar diri kepada Allah, tapi tawakal itu dibarengi dengan perbuatan amilus sholihat. Amilus sholihat di awal, di tengah, dan di akhir dibalut yang namanya tawakal. Contoh tawakal ing dalam sholat. Sebelum takbiratul ihram, ya Allah, jenengan ingkang nyebabaken kula saged salat. Jenengan ingkang menggerakkan kula salat. Dan itu jenenge wong tawakal. Di awal, di tengah, di akhir tawakal. Urusan diterima ora urusane Gusti Allah, tapi sing nyebabno kula jenengan saged ngaji, saged salat niku Allah. Qul huwa rabbi la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab. Semua rasul diutus oleh Allah untuk membacakan ayat suci kepada mereka, menerangkan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Semua rasul lagi jenenge iman. Setelah iman, qul huwa rabbi la ilaha illahu, dilatih tawakal, alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab. Hanya kepada Allah kita berserah diri, hanya kepada Allah tempat kita kembali. Jadi cara pemahamannya, cara ngulang wong-wong lagi iman, kak urip mati sing gawe Allah, sugih melarat sing gawe Allah, kuning ireng sing gawe Allah, apik elek sing gawe Allah. Jadi Allah as-sani, yang membuat. Akhirnya terus kita sadar nek menungso gak duwe prestasi apa-apa gawe. Gusti Allah iku sing gawe langit, gawe bumi sebagaimana kemarin. Menungso ora melok gawe bumi, ora melok gawe langit, senengane ngrusak. Mulane ana perkumpulan pemercepat kiamat iku eneng. Iku sing duwe daftar ngusungi gunung-gunung dikeruki lho, dienggo nguruk lho. Kuwi pemersatu kiamat lho. Pemercepat kiamat. Aku tahu maca ning truk apa ke? Truk pemercepat kiamat. Perkara sing diusung iku lemah watu ngeruki gunung, sing asale gunung sebagai penyeimbang akhirnya dadi leter. Lah nek gunung gak imbang ya iku jenenge nyepetno kiamat. Sopir truk ya cerdas, truke ditulisi. Truk pemercepat kiamat. Walah, perkara ngusungi gunung.
Jadi para rasul, para nabi diutus untuk membacakan ayat-ayat Allah, kemudian diajarkan tentang tawakal, kemudian diajarkan tentang kita akan kembali kepada Allah. Kita akan kembali kepada Allah, artinya ketika kita mati urusan kita belum selesai. Justru ketika kita mati ini awal kehidupan yang sebenarnya. Iki cara aku bayangno zaman biyen. Nek nerangno piye ya zaman biyen para nabi, para kiai. Tahu-tahu kita pangapunten SD kita sudah didoktrin nanti kita mati ada alam akhirat. Kita nggak pernah janggal akhirat iku piye. Tapi kiai-kiai kita Masya Allah sok cung wong mati ku balik ning gone Gusti Allah. Sok sing apik diwales apik, sing elek diwales elek. Zaman biyen nek nerango amalmu sok meneng kono iku disetel maneh. Ngono ki kan yo angel nek bayangno. Saiki kan gak gampang saiki. Flash disk truk. Saiki awakmu ora ngencepno flash disk. Ngisi flash disk. Sok mati flash disknya dincepo ning kono. Diulang lagi. Alah kok jumlah ngono wong Facebookin 6 tahun yang lalu muncul kok cian kok. Jadi sekarang mudah sekali menggambarkan, mengkiaskan alam akhirat itu sangat mudah. Walau anna Qur'anan suyirat bihil jibalu aw qutti'at bihil ardu aw kullima bihil mauta bal lillahil amru jami'a afalam yai'asil ladzina amanu allau yasha'ullahu lahadan nasa jami'a afalam yai'asil ladzina amanu allau yasha'ullahu lahadan nasa jami'a ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد Walaqad istuhzi'a birusulin min qablika fa amlaytu lilladzina kafaru thumma aqantuhum. Walaqad istuhzi'a birusulin min qablika fa amlaytu lilladzina kafaru thumma aqantuhum. Fakaifa kana iqab. Fakaifa kana iqab. Walau anna Qur'anan lamun to setuhune Al-Qur'an iku suyirat den lakokaken bihi kelawan Al-Qur'an apa aljibalu pira-pira gunung au kutiat uta den tugel bihi kelawan Al-Qur'an apa al-ardu bumi au kullima utawa den gunemi bihi kelawan Al-Qur'an sapa al-mauta pira-pira wong mati. Balillahil amru. Balillahi bali iku tetep kedue Allah al-amru utahe perkara jami'an halis kabehane. Afalam yai'asi apa to ora weruh sapa alladzina wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina anstune kelakuan iku law yasya lamun to ngersakaken sapa Allahu Allah
lahada mongko yakti bakal nuduhaken sapa Allah annasa ing menungso jami'an halis kabehane. Wala yazalulan ora leren-leren sapa alladzina wong akeh kafaru kang padha kafir sapa alladzina tusibu iku tusibu ngenani sapa hum ing alladzina iku tusibu ngenani hum ing alladzina bima kelawan barang sonau kang agawi sapa alladzina apa sing ngenani apa qari'atun perkara utawa bilahi kang ngrusak au tahullu utawa manggon sapa sira qariban ing dalem nggon parek min darihim saking kampunge alladzina hatta ya'tiya hingga teka apa waktullah janjine Allah. Innallaha temen setune Allah iku la yukhlifu ora bakal nulayani sapa Allah ora nulayani al-mi'ada ing janji. Walaqad istuzi'an yakti teman-teman den guyu sapa birusulin pira-pira utusan ming qablika saking sadurunge sira fa amla itu mongko nyerantekaken sapa ingsun lilladzina maring mong akeh kafaru kang padha kafir sapa alladzina ma'akhad tunul nyiksa sapa ingsun hum ing alladzina fa kaifa mongko iku kaya apa kana ana apa iko bisiksa ingsun. Kula terjemah riyin mangke jenengan pahami asbabun nuzul insyaallah paham. Umpama Al-Quran atau seandainya Al-Quran itu dibuat untuk membuat gunung-gunung itu bergoncang, bumi terbelah, atau Al-Quran digunakan untuk berbicara dengan orang-orang mati, maka orang kafir tetap tidak akan percaya, tidak akan pernah iman. Balillahil amru jami'a, akan tetapi hanya milik Allah segala urusan. Afalam ya'asil ladzina amanu allau yasha'ullahu lahadan nasa jami'a. Apa wong-wong iman iku ora ngerti? Apakah orang-orang yang beriman tidak tahu bahwa seandainya Allah menghendaki maka seluruh umat manusia itu akan beriman mendapatkan hidayah semua, tapi ternyata tidak dikehendaki. Wala yazalul ladzina kafaru tusibuhum bima sona'u qari'atun. Dan orang-orang kafir selalu terus-menerus mendapatkan sesuatu yang merusak. Atau kamu dekat dari rumah mereka sampai hatta ya waktullah, sampai datanglah janjinya Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sungguh Allah tidak mengingkari janji. Jadi ayat ini turun ketika Abdullah bin Umayyah dan gerombolannya itu berada di belakang Ka'bah dan mengatakan kepada Muhammad, yaqulul ladzina kafaru laula unzila alaihi ayatun mir rabbih. Orang-orang kafir mengatakan, dan Abdullah bin Abi Umayyah dan teman-temannya itu menghina Rasulullah. Muhammad, datangkanlah ayat yang seperti dibawa oleh para nabi terdahulu. Contoh Nabi Musa duwe teken, Nabi Ibrahim duwe rompi untuk kusumo, pokoknya rompi ngono wae lah. Ya men nerangno untuk kusumo terus. Nabi Sulaiman punya apa? Berbicara dengan pokoknya njaluk ayat-ayat seperti itu. Rasulullah diberi mukjizat Al-Qur'an. Akhirnya turun ayat, seandainya dengan Al-Qur'an itu Muhammad bisa membelah gunung, membelah bumi, berbicara dengan orang yang mati sebagaimana Isa Al-Masih, wong kafir tetap kafir. Paham gak maksudnya gak? Rasulullah pernah diminta nyigar bulan, disaksikan oleh semua orang kafir di Jabal Abi Qubais. Rasulullah naik, orang-orang kafir naik, bisa dilihat bahwa bulan dengan jarinya Rasulullah terbelah dari atas Jabal Abi Qubais, tapi wong kafir tetap kafir. Seandainya dengan Al-Quran atau mukjizat Al-Quran itu Muhammad bisa membelah bumi, bisa membuat gunung bergoncang, bisa berbicara dengan orang mati,
Wong kafir tetap kafir, tidak akan percaya. Balillahil amru jami'ah, itu urusan Allah. Makanya ada orang mengatakan, di mana letak keadilan Allah? Dari dulu agama Islam diturunkan sampai sekarang masih banyak orang-orang kafir. Afalam ya'asil ladzina amanu allau yasha'ullahu lahadan nasa jami'a. Apakah orang-orang beriman itu tidak tahu bahwa seandainya Allah menghendaki maka seluruh alam raya ini, yang ada di alam raya ini manusia semua beriman, tapi itu tidak dikehendaki Allah. Ya bodoh, mosok gawe omah kok digawe musola kabeh, mosok gawe omah kok digawe ruang tamu kabeh, ya ono sing digawe WC, ya ono sing digawe sapi tank, ya ono sing digawe kamar mandi. Lah kamar mandi, sapi tank itu ibaratnya orang-orang kafir dalam susunan tatanan asoni arsiteknya pangeran kuwi. Mosok mbok salahno. Kenapa di rumah ada sapi tank? Kenapa ada WC? Tidak musola semua biar baik semua. Dan terus nek nyemplungno wong ning neraka ning ndi? Terus neraka digawe sing ngiseni sapa? Kowe melok daftar to. Kok ngeyel ae. Dadi yang membuat bersyukur kita hari ini kita ditakdir Allah menjadi orang beriman, dan semoga sampai akhir hayat kita beriman, sampai kita betul-betul punya predikat husnul khotimah beriman. Itu sebuah keberkahan. Akhirnya wala yazalul ladzina kafaru tusibuhum bima sonau. Ini nggo pelajaran. Lihatlah orang-orang kafir itu kehidupannya resah, gelisah. Yang sekarang negara paling maju itu mana? Amerika ya. Amerika yang katanya negara superpower, tiap hari ada orang yang depresi, tiap hari ada yang narkoba, tiap hari ada orang, karena mereka yang dirasakan orang kafir itu kegelisahan. Qari'atun, mereka itu tertimpa bilai. Au tahullu qariba min darihim hatta ya'tiya waqtullah. Atau kamu bisa melihat dari dekat rumah mereka, maka lihat Allah akan sampai kepada janjinya, dan Allah tidak akan pernah mengingkari janji. Kapan? Di waktu kematiannya. Makanya setelah ayat ini nanti Allah menerangkan tentang 12 kaum yang dibinasakan oleh Allah. Karena setelah 12 kaum ini tidak ada kaum yang dibinasakan. Era Nabi Ibrahim ke sini itu tidak ada kaum yang dibinasakan. Jadi kaum-kaum yang dibinasakan itu kaum periode Nabi Musa aja dibinasakan eneng ashabus anu. Jadi padahal Ibrahim bapaknya Musa. Jadi ada kaum-kaum yang di Nabi Musa dengan generasi Ibrahim jauh lah. Di si Ibrahim niku punya anak Ishak, Ishak itu anak Yakub lah. Yakub ini yang meneruskan Bani Israel. Jadi nanti dihancurkan. Ada 12 umat yang dihanguskan, yang dihancurkan nanti setelah ayat ini. Makanya keimanan kita jadikan pelajaran, kekafiran kita jadikan pelajaran untuk menambah keimanan kita. Nanti ayat ini tak tekak nih nenggone ayat tentang swarga. Ngaji ku neraka iku gak penak, bahas wong kafir disiksa ora penak. Ning swarga kan penak. Ya tatabu lho widodari 70 ning jero kamar. Iso godak-godakan kan enak to. Masya Allah. Nanti saya bawa kitabnya Said Muhammad namanya Mala Ainun Ra'at. Sesuatu yang mata tidak pernah melihat. Yaitu tentang bercerita tentang surga yang berkaitan dengan ayat setelahnya. Walaqad istuhzi'a birusul min qablika fa amlaitu lil ladzina kafaru. Summa akhadtuhum fa kaifa kana iqab. Sungguh mereka telah mengolok-olok Rasul sebelummu Muhammad. Ayat ini namanya ayat tasliyah. Tasliyah itu kanggo nguatno Kanjeng Nabi, ngayem Kanjeng Nabi. Bahwa yang dihina tidak hanya kamu Muhammad, yang disakiti tidak hanya kamu Muhammad. Rasul-rasul sebelummu pun dikejar, disakiti, dihantemi waktu. Makanya ketika kita membahas tentang Nabi Nuh dulu, Masya Allah, Nabi Nuh dihantemi waktu sampai semaput, tanginya dihantemi sampai semaput. Sama Muhammad, dulu para nabi, para rasul sebelummu mengalami hal yang sama denganmu.
fa amlaitu lilladzina kafaru tsumma akhadtuhum, maka aku menunggu kapan waktunya datang siksa untuk orang-orang kafir. Tsumma akhadtuhum, maka aku akan menyiksana. Fa kaifa kana iqab, maka lihatlah bagaimana mereka akan aku siksa. Jadi dibinasakan nanti. Afaman huwa qaimun ala kulli nafsin bima kasabat, afaman huwa qaimun ala kulli nafsin bima kasabat wa ja'alu lillahi syuraka kul sammuhum am tunabbi'unahu bima la ya'lamu fil ardi am bi dhahirim minal qawl am tunabbi'unahu bima la ya'lamu fil ardi am bi dhahirim minal qawl bal zuyyina lilladzina kafaru makruhum wa suddu 'anis sabil bal zuyyina lilladzina kafaru makruhum wa suddu 'anis sabil wa man yudlilillahu fama lahu min had wa man yudlilillahu fama lahu min had lahum 'adzabun fil hayatid dunya wal 'adzabul akhirati ashaqqu lahum 'adzabun fil hayatid dunya wal 'adzabul akhirati ashaqqu wa ma lahum minallahi min waq wa ma lahum minallahi min waq. Afaman mongko apa ta utawi wong huwa kang utawi man iku qaimun kang ngurusi ala kulli nafsin ing atase saben-saben awaan bima kelawan barang kasabat kang lakoni sapa nafsin ing ma wa ja'alulan padha ndadekaken lillahi marang Allah ndadekaken sapa kufar syuraka ing pira-pira sekutu. Kul dawuh sapa sira Muhammad samu karanono sapa sira hum ing syuraka. Am tunabbiuna apa to nyeritani sapa sira kabeh ing Allah bima kelawan barang layak lamu kang ora weruh sapa ma fil ardi ing dalem jerone bumi ambi dhahirin utawa kelawa pertawa kang kertelo minal qauli saking ucapan. Bal zuyina balik den paes-paes lilladzina maring wong akeh kafaru kang padha kafir sapa alladzina apa sing dipaes-paesi apa makruhum penipuane alladzina wasuddu lan dicegati sapa alladzina anis sabili saking dalan kang bener wa manutai sapane wong iku yudlil nyasaraken sapa Allah fama lahu mongko ora ana iku tetep kedue man min hada utawi wong kang nuduhaken lahum iku tetep kedue man adzabun utawi siksa fil hayatid dunya ing dalem urip ing alam dunya wala adzabul akhirati lan utawi siksa akhirat iku asyak luwih abot wa ma lahum lan ora ana iku tetep kedue man minallahi saking Allah utawa alladzina kafaru bena wa ma lahum lan ora ana iku tetep kedue alladzina kafaru minallahi saking Allah miwakin utawi wong kang ngreksa. Ini murkanya Allah terhadap orang-orang yang menyembah kepada selain Allah. Afaman huwa qaimun ala kulli nafsim bima kasabat. Apakah Tuhan yang senantiasa ngurusi awakmu, memberi tempat untukmu, memberi makan untukmu, yang mengatur setiap dari masing-masing nyawa di dunia, semua yang ngurusi Allah? Lah ngono kok ana wong ngaku ana pangeran sak liyane Allah wa ja'alu lillahi syuraka sing rupa berhala-berhala. Nek zaman biyen berhala, zaman sakniki juga berhala tok ya akeh. Kul samuhum, katakan Muhammad, di pangeran sing iso nguripi wong di, pangeran sing iso ndadekno srengenge kaya ning kula ndi?
Di mana Tuhan yang menjadikan ngurusi hidupmu? Mana? Berhala mana yang ngurusi hidupmu? Kul sammuhum. Dadi nadane wis. Lah ayo cara Gusti Allah nu meleh-melehke. Afa man huwa qaimun ala kulli nafsin bima kasabat. Tuhan Allah yang selalu ngopeni ngurusi awakmu, setiap nyawa diopeni Allah. Lah ngono kok ana wong aku, ana pangeran sak liyane Allah. Lah Gusti Allah golek yo tersinggung to. Ning ndi ana pangeran ning ndi? Kul samum jajal arani. Disebut berhala, Lata, Uzza, Manat. Iso apa? Ngono gampangane ngono. Lata, Manat, Uzza, dia bisa apa? Kalau memang menuhankan jabatannya, dia bisa apa? Tahu-tahu yo ambrol kabeh. Kekayaannya tahu-tahu hilang semua. Manusia ternyata sebenarnya sangat lemah. Sak kuat-kuate menungso iso munggah gunung tetap masih perantara jaket, perantara makanan, perantara. Makanya banyak pendaki mati karena apa? Bekalnya kurang. Ternyata lemah sekali manusia. Nah kue dadi wong sing rumangsa paling hebat kuat jajal ngumeti lapangan mayang kawis iku lho jajal. Ping 100 swidak umeti. Ijek kuat ping 1 juta wae wis umeti. Mati napa mboten? Mati. Sak kuat-kuate menungso ternyata gak ono sing kuat. Kita tidak punya prestasi apa-apa di dunia ini. Ya Gusti Allah duduh-duduhno prestasi ini. Aku sing rumat kowe. Aku sing noto kowe. Kok ngerti-ngerti kowe nyembah sak liyane aku. Kul sampuhum duduhno Muhammad. Ndi to pangerane. Dadi duduhno berhala. Berhala iso apa? Bisa apa berhala itu? Akhirnya terus am tunabbi'unahu bima la ya'lamu fil ardi am bi dhahirim minal qaul. Apakah mereka menceritakan kepada Allah dengan sesuatu yang tidak mereka ketahui di bumi? Jadi Gusti Allah langit bumi gawe aku kok kowe cerita-cerita no pangeran saliyane, aku nyeritani Allah barang sing dhewe ora ngerti. Jadi berhala itu batu, selamanya batu, hanya dianggap Tuhan, bukan Tuhan. Bal zuyyina lilladzina kafaru makruhum basuddu anis sabil. Ini kelakuan wong-wong kafir. Orang-orang kafir itu dihiasi dengan tipu daya, sehingga tipu dayanya itu mereka mencegah orang-orang dari kebenaran. Orang kafir itu suka wajah buruk cermin dibelah. Ngerti? Wajah buruk cermin dibelah. Ketika banyak orang ingin masuk Islam dapat hidayah, mereka menggunakan makruh, menggunakan tipu daya, disiksa, dikeluarkan dari banyaklah wasuddu anisabil, sehingga orang untuk merasakan kebenaran tidak dapat. Tapi tetap wa mayyudlilillahu famalahu minhad. Barang siapa yang Allah menyesatkannya, mereka tidak akan mendapatkan petunjuk. Lahum adzabun fil hayatid dunya, mereka di dunia akan mendapatkan siksa. Walahu adzabul akhirati asyak, dan siksa akhirat lebih pedih. Jadi sama, orang beriman di dunia mendapatkan nikmat, di akhirat lebih nikmat. Allahumma mudah-mudahan apa yang telah disampaikan tadi bisa menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.